menanggapi Umi Irene Handono ya. Beliau ini sepertinya sangat suka sekali setiap ceramahnya itu membahas Alkitab ya teman-teman ya. Bahkan bisa dibilang beliau lebih jarang untuk membahas tentang Qur'annya sendiri. Padahal beliau ini kan sudah mualaf gitu ya. Seharusnya bagaimana pendalaman dia mengenai tentang Quran. Contoh mengenai tentang bagaimana cara muslimah bisa masuk surga. Karena di dalam Islam, muslimah maupun muslim itu beda jalannya untuk masuk ke surga begitu. Nah, hal ini tidak pernah dipusingkan oleh teman-teman mualaf kita gitu. Dan saya lihat ini begitu banyak para ustadz maupun para mualaf ini semuanya membahas soal ini. Entahlah, mungkin ini fenomena kita di Indonesia kali ya guys. Jadi teman-teman muslim ini, terutama tokoh-tokoh muslim, berupaya membentengi iman mereka dengan menjelek-jelekkan Alkitab dan juga mengubah semua apa yang tertulis begitu ya. Oke, kita lihat dulu Umi Irene Handono membahas tentang Alkitab ya teman-teman ya. Hari ini kita adalah membahas tentang kontradiksi ayat di dalam Bible. Jadi kitab-kitab suci nanti kita akan bedah. Kita akan membedah Al-Quran dan kita pun juga akan membedah Bible. Nah, Umi Irene bilang katanya mau membedah Alkitab maupun Al-Quran katanya. Ya, tapi saya lihat dari videonya dari awal sampai terakhir dia tidak pernah membahas Qurannya bahkan. Tetap aja mencongkel-congkel Alkitab gitu. Dan lebih lucunya orang yang cuman mencopet ayat itu sudah merasa bahwa ini loh kebenaran dan jemaahnya itu hanya bilang oh gitu ya, oh iya ya. Nah inilah makanya saya bilang kalau umat itu contohnya jamaah lah ya, saya juga punya masa lalu sebagai jamaah ya. Nah teman-teman muslim selalu tidak percaya kalau saya berasal dari para muslim. Nah padahal saya ini ada di posisi para jamaahnya Bu Irene ini contohnya ya, karena para jamaah ini hanya diajarkan oleh para ustadz mereka, para ustazah mereka ya, para guru-guru agama mereka itu tentang pengajaran-pengajaran sesuai dengan pemahaman ustadz itu sendiri gitu loh. Jadi bukan sesuai kebenaran yang sebenarnya begitu. Makanya sebagai jamaah, siapa ustadznya yang akan mengajarkan, ya itulah dia akan bersependapat. Mereka ini lebih cenderung seperti provokasi gitu. Bukannya mengajarkan Quran itu bagaimana isinya, bagaimana caranya manusia itu bisa selamat, bagaimana caranya muslimah bisa masuk surga, bagaimana cara jalannya muslim itu bisa ke surga, apakah benar Tuhan itu kita mengampuni, bagaimana proses pengampunannya, itu harusnya kritis gitu. Ya ini lebih cenderung mengobok-ngobok kitab orang, kan lucu. Nah kita lanjutkan lagi dengan apa yang dituduhkan Umi Irene ini ya teman-teman ya. Ayat apa yang melandasi dakwah Islam? Lakum dinukum waliyadin la ikroha fidin. Tapi kalau bagi mereka bagaimana? Bagi mereka ayatnya ada tercantum di dalam Matius maupun Markus. Yang dua ayat ini bila disatukan isinya adalah perintah menyebar ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk menginjili seluruh dunia. Nah, Ibu Irene bilang kalau Islam itu punya dasar lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, katanya begitu ya. Masa bodoh kalah begitu katanya. Tapi kenyataannya teman-teman bisa lihat nggak? Mereka masa bodoh apa enggak? Kalau mereka masa bodoh, kenapa tiap hari harus mengungkit atau mencopet-copet ayat Alkitab dan disesuaikan udel mereka dan dijadikan menjadi benteng pemurtatan gitu? Kan lucu ya, nggak sesuai dong dengan imannya. Dan Umi Irene ini bilang kalau di ajaran Kristen itu sistemnya harus menjadikan semua bangsa
menjadi muridnya. Lah kan ini memang perkataannya Yesus, mau gimana? Ya enggak? Nah, teman-teman muslim selama ini paham apa tidak? Apa sih isi daripada kitab Injil itu sendiri? Selama ini mengkritisi tidak? Tidak. Selama ini cuman diajari sama para ustadznya untuk bilang, Taurat dan Injil itu sudah dipalsukan, sudah campur tangan dengan manusia, begitu saja. Tapi di kitab atau di ayat yang lain mengatakan bahwa Allah itu membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Nah, pikirkanlah teman-teman semuanya. Kalau kitab ini di masanya Muhammad masih dibenarkan sama Allahnya, berarti di masa itu masih ada kitab yang asli gitu kan. Lalu kapan kitab itu mulai dipalsukan dan dicampur tangankan? Nah, kalau orang bisa ngomong, kau punya barang nih, tasmu tas palsu nih, gitu kan, tas KW nih katanya gitu kan. Tapi dirinya sendiri tidak pernah bisa menunjukkan tas aslinya seperti apa. Ini sama aja dodol teman-teman ya. Ini sama aja dodol. Makanya saya lihat kawan-kawan muslim kita hari semakin hari mungkin mereka akan lebih kepanasan, karena ternyata banyak sekali orang-orang muslim yang keluar dari keislamannya dan banyak yang menjadi murtad. Itu karena apa teman-teman? Itu dikarenakan mereka sendiri bingung dengan Qur'annya mereka sendiri. Ada yang mereka kritis seperti itu, ada yang mereka yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, makanya saya juga kasih pesan nih buat teman-teman muslim, terutama jamaahnya Irene Handono ini ya. Kalau bisa jemaatnya itu diajari tentang isi Qur'annya ya Umi ya. Jadi bukan membahas kitabnya orang. Nah, pas lain waktu tiba-tiba jemaah Anda terus cross check sendiri kitabnya, terus bertanya sama orang Kristen, dan orang Kristen tuh membuka kitabnya sesuai dengan isinya dan kebenarannya dan konteksnya. Nah, hati-hati Bu, bisa murtad loh kalau para ustadz atau para ustazah mengajarkan Alkitab yang salah. Sewaktu-waktu mereka menjumpai orang Kristen atau penginjil ya, mereka bisa murtad itu. Hati-hati. Makanya jangan kebiasaan memelintir Alkitab ya Bu Ustadz ya. Jadi ingat, kata Quran Al-Baqarah 191 mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Jadi kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya lebih baik Umi sadar dan tobat ya. Oke, kita lanjutkan kembali dengan pernyataan Umi Irene. Apa yang dia bahas lagi ya teman-teman? Kalau Al-Quran, ada nggak ayat teror di dalam Al-Quran? Tapi kenapa Islam dituduh teroris? Karena ISIS itu bukan Islam, tapi yang terjadi adalah ISIS monsterisasi terhadap ajaran Islam. Bahwa pembuat ISIS, termasuk Amerika, termasuk Yahudi, pembuat ISIS-nya ngaku bahwa ISIS itu dibuat untuk apa? Untuk monsterisasi terhadap Islam. Jadi ISIS bukan Islam. Nah, Umi Irene katanya bilang bahwa teroris itu adalah orang Kristen, orang Yahudi, orang Amerika. Ini sebenarnya kan orang yang mohon maaf, tukang ngawur. Seharusnya seorang Irene ini yang katanya terpelajar begitu, harusnya paham sejarah ya. Kalau bicara Amerika, ini bicara siapa gitu loh, oknum yang mana kan gitu. Bicara Yahudi juga oknum yang mana kan gitu ya. Semua disamaratakan bahwa itu semuanya Kristen gitu. Ya nggak bisa begitu. Katanya teroris ini bukanlah Islam, katanya begitu ya. Jadi di dalam Quran kata Umi Irene ini tidak pernah ada muncul yang namanya ayat kekerasan. Adanya cuma di Alkitab, di Bible katanya. Di Quran tidak ada. Makanya
Yang namanya teroris itu bukan Islam, cuman orang yang pengen menghancurkan Islam, katanya begitu. Mau buktinya nggak? Ayatnya di mana? Nah, kita buat pembuktian ayatnya di mana ya? Kata Tante Irene ngomong sama jamaahnya, bilang, jamaah ada nggak ayat Al-Quran itu ada surat kekerasan, katanya. Ada tidak, katanya. Nah, jawabannya apa? Kata Tante Irenenya, bilang nggak ada kan. Mari kita buktikan ya. Surat At-Taubah ayat 123. Perangilah orang-orang kafir yang di sekitarmu, di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Ini bicaranya atau kalimatnya jelas loh, Tante ya. Ini kalimatnya ini benar-benar perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Artinya orang yang diam-diam tiba-tiba menemui kekerasan, tiba-tiba diperangi gitu. Karena konteksnya tidak ada yang mengatakan bahwa kafir menyerang duluan. Ya, biasanya orang muslim selalu bilang, oh itu kan konteksnya waktu itu Rasulullah kan diserang duluan, makanya orangnya disuruh membalas, katanya begitu. Padahal di dalam konteksnya tidak pernah ada orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang kafir atau orang apapun ya itu memerangi duluan. Kalau seandainya orang muslim bilang katanya memerangi itu membalas, harusnya kata-katanya bukan perangilah orang-orang kafir, harusnya balaslah mereka, harusnya kan gitu ya kan. Ini kan tidak, orang diam-diam lagi masak, lagi ngapa-ngapain aktivitas sehari-hari, tiba-tiba diperangi. Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Ini kan kayak tiba-tiba preman datang segerombolan terus tiba-tiba nyerang kita. Kayak begitu itu Tante, ya enggak? Jangan Tante seenaknya saja bilang katanya ayat-ayat ini tidak ada di dalam Quran. Kata siapa? Nah, ada lagi tadi kan di surat Al-Baqarah ayat 191 ya kan? Bunuhlah di mana saja kamu jumpai mereka dan usirlah mereka di tempat mereka. Tuh, usirlah mereka dari tempat mereka. Ini artinya ya itu tadi sama. Orang lagi diam, lagi urusan aktivitas sehari-harinya begitu ya. Tiba-tiba dibunuh gitu loh. Di mana saja kamu jumpai mereka, ada yang di pasar, ada yang lagi di jalan, ada yang lagi di sawah, ada yang lagi di rumah. Sampai mereka ini benar-benar kalau ini diusir gitu. Waduh, ngeri banget ini, ya kan? Katanya bilang katanya nggak ada. Bahkan di Quran surat 8 ayat 12 mengatakan apa tadi? Wajib teror loh, ya. Meneror non muslim, ya. Bunuhlah kafir, katanya gitu. Ya, Quran 9 ayat 5 mengatakan bunuhlah kafir. Lebih ngeri nggak? Ya. Nah, kita lihat lagi nih apa yang dikatakan Tante Irene ini, mengatakan di Mazmur 137 ayat 9 bahwa Tuhan memerintahkan anak-anak katanya dipecahkan kepalanya dan segala macam. Coba kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. Ini kitab mereka. Kalau dalam Al-Quran nggak ada sekali lagi ayat teror dan sebagainya. Tapi dalam kitab mereka ada. Mana? Ayo kita lihat. Silakan Ibu, tolong diantara ibu-ibu cantik lahir batin pakai Bible digital. Supaya nggak ada fitnah, tiada fitnah di antara kita. Saya mau tanya, Ibu kaget nggak? Kaget nggak? Kaget. Ini ayat di dalam kitab suci, Bu. Nah, teman-teman, ini kan salah kaprah ya teman-teman ya. Tante Irene ini begitu payah. Dia menceritakan tentang sejarah kelam di perjanjian lama, yang dimana perjanjian lama itu menulis tentang sejarah kelam dari kejahatan yang terkecil sampai kejahatan yang terbesar. Terus dia kait-kaitkan bahwa teroris ini berpatokan pada ayat itu,
Tidak. Ternyata tante ini ya begitu. Bukan cuma tante Irene saja sih, teman-teman semuanya, para ustadz apa semuanya membentengi Islam mereka dengan cara mencopet ayat, lalu dijadikan bahan untuk memperburuk Alkitab gitu. Jadi tujuannya memang memperjelek-jelek Alkitab supaya ini jangan percaya nih bahwa Bible ini begini. Kita Kristen terlalu paham ya tante ya. Kita Kristen terlalu paham bagaimana sejarah kelam itu terjadi. Apalagi kalau bicara mengenai tentang Mazmur 137 ini bicara tentang sejarah peperangan di Babel, tante ya. Nah, tante ini tidak pernah membaca konteksnya dari awal sampai terakhir. Ini perintah Tuhan atau apa gitu loh. Ini kan nyanyian Mazmur tentang kemenangan gitu loh. Memang di zamannya Daud, ini kan masih zamannya perang. Orang Daud kan raja, ya kan? Ini wajar bicara peperangan karena memang di masa-masa itu adalah masa-masa peperangan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa Tante Irene lebih suka membahas tentang kekerasan di masa ribuan tahun sebelum ada Injil dan sebelum ada Quran? Yang jadi pertanyaan adalah kenapa di abad 7 Muhammad mengulang sejarah kelam kembali, tante? Ya. Kalau tante bilang katanya itu kan untuk masa itu, jadi tidak lagi akan dipergunakan misalkan. Loh, kebalikan. Tante tadi bilang ISIS katanya bukan Islam. ISIS itu katanya justru itu orang-orang kafir yang ingin merusak Islam. Katanya begitu. Makanya tante nyomot dari Mazmur coba. Ini parah sekali ya. Katanya pernah jadi Kristen. Selama ini yang dipelajari apa? Bisa bedain gak kitab sejarah, kitab para nabi, kitab Taurat? Ini bisa paham apa tidak ya tante ini ya? Tiba-tiba murtad meninggalkan kekristenannya katanya ya. Ngaku mantan biarawati. Disanjung begitu luar biasa menjadi mualaf karena apa? Lebih condong suka menjelek-jelekan Alkitab. Disanjung oleh para muslimah yang cuman hanya tahu baca Arab, yang tiap hari hanya dikasih tahu bahwa pahala itu yang lebih utama daripada kebenaran ya. Akhirnya apa? Manggut-manggut saja jemaahnya. Para jemaah yang mungkin kalian pernah nonton videonya Tante Irene ini, lebih baik kalian cross check sendiri Alkitab, apakah benar apa yang dikatakan tante ini, atau jangan-jangan kalian diajak untuk fitnah, kalian diajak untuk disesatkan. Ini sangat bahaya ya teman-teman ya. Karena apa? Berapa kali saya mengatakan sama kalian semuanya, kalau yang namanya kematian adalah suatu kepastian, pasti Tuhan juga bukan main-main memberikan jalan. Makanya jalan suatu kepastian hanya di dalam Yesus Kristus. Karena Yesuslah satu-satunya orang yang bisa mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan pernah bilang katanya semua nabi membawa kebenaran. Nabi mana yang bisa mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Nabi mana? Ya kan? Ada banyak teman muslim selalu mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan. Dipertanyakan diutus sebagai apa? Apakah teman-teman muslim selama ini pernah menyadari Yesus ini diutus sebagai apa? Oh, yang namanya utusan ya pasti nabi. Ya enggak lah. Enggak semua utusan semua itu nabi. Makanya saya bilang, kalau anda semuanya pernah tahu bahwa Taurat dan Injil itu adalah kitab Tuhan, ya, lebih baik kalian cari tahu, cross check ya. Itu saran saya. Kalian cross check, cari tahu apakah yang di dalam Alkitab itu benar apa yang dikatakan oleh Tante Irene ini, ya. Kalau kalian hanya diajak fitnah, maka kalian sendiri yang akan rugi, ya. Teman-teman, saya mau ingatkan kembali, kalau mengenai tentang kekerasan atau sejarah kelam di dalam perjanjian lama itu masih berlaku, ya, maka buat apa Injil itu ada? Itu pertanyaannya. Kalian teman-teman harus bisa ingat di situ. Harus digaris bawahi ya. Lalu kalian tahu tidak kenapa Yesus harus datang ke dunia ini? Nah, di video saya yang lalu saya mengatakan bahwa dia datang untuk menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat, ya.
Kita simak di Galatia 5 ayat 14 ya teman-teman ya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Yesus sudah menggenapi ya dari hukum seremonial. Kalau dalam bangsa Israel itu ada namanya hukum seremonial, hukum yang diberlakukan oleh untuk bangsa Yahudi ya, itu untuk memberikan aturan-aturan kepada bangsa itu. Ya, jadi teman-teman Muslim harus bisa mendalami dan memahami tentang kebenaran Alkitab. Ya, jangan main iya aja apa yang dikatakan para ustadz kalian. Kenapa? Orang Kristen itu, ya, kitabnya itu bahasa Indonesia. Jadi mereka tuh tiap hari baca Alkitab itu bisa dibilang lebih katam. Jadi tidak mudah orang Kristen itu dibodohin. Makanya orang yang murtadin seperti saya itu tidak pernah dianggap sebagai spesial gitu, tidak. Karena apa? Kita sama-sama menjadi murid Yesus yang memang setiap hari terus menghidupi firman itu dan terus menjalani apa yang dimau Tuhan. Ya, salah satunya yang dibilang tadi Tante Irene, amanat agung adalah suatu hal yang penting karena disebutnya amanat agung. Itu artinya perintah utama, ya. Bagaimana manusia itu bisa selamat? Kenapa? Kasih karunia itu sudah datang. Ya, keselamatan itu bukan datang dari bangsa Arab, tapi Alkitab mengatakan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Makanya orang Kristen itu punya dasar. Kenapa harus melaksanakan amanat agung? Itu ke-1 adalah perintah Yesus itu sendiri. Tante Irene bilang katanya itu mengkristenisasikan katanya. Kalau Kristen itu katanya lebih cenderung mengkristenisasikan. Kalau Islam kan punya dasar lakum dinukum waliyadin katanya gitu kan. Tapi apa yang kita lihat teman-teman? Apa yang mereka lakukan? Lakum dinukum waliyadinnya masih berlaku apa tidak? Tidak. Mereka usil terus tentang Alkitab kok lakum dinukum waliyadin bagaimana? Kalau mengenai tentang amanat agung, itu perkataan Yesus sendiri yang tidak bisa diganggu-gugat. Hayo, mau nyalain Yesus lagi? Jadi siapa tokoh yang dibenci oleh Tante Irene ini? Yudas, Yesus, atau Paulus? Atau bahkan semua murid Yesus yang mau dibenci? Gak masalah. Itu hak Anda Tante ya. Itu hak Anda. Kalau kita bicara kebenaran, jelas Alkitab lebih mutlak akan benar. Karena apa? Alkitab sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah kedatangan penggenapan si penggenap, si penyempurna, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia. Sekarang kalau Anda mau menolak fakta ini, itu hak Anda. Karena sudah saya ungkapkan di video sebelumnya bahwa Taurat, Mazmur dan Injil itu diakui, ya. Tetapi mohon maaf, Muhammad dan Al-Quran tidak pernah diakui. Jadi mohon maaf, jangan maksa ya Tante Irene. Kalau kalian menikmati sesuatu pengajaran yang sebenarnya tidak lebih baik daripada Alkitab, ya monggo, sah-sah saja. Itu hak Anda. Karena kalau Anda di akhirat itu bukan urusan saya, tapi dengan Tuhan itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih, video kali ini saya sudahi dan biarlah semuanya bisa menjadi berkat buat teman-teman. Terima kasih untuk semuanya, salam.